Menurut penelitian University of Southern California, rata-rata setiap hari orang berbohong sebanyak 200 kali. Mulai dari kebohongan atas hal-hal yang remeh sampai kepada yang serius. Apakah dampak dari kebohongan seperti itu terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh seseorang? Dengan memahami 3 ciri dari keputusan yang sehat, kita akan dapat menghindari kebohongan yang kronis tersebut. Bukan itu saja, kita juga akan dimampukan untuk membuat keputusan-keputusan yang akan kita syukuri dan yang tidak akan kita sesali. Keputusan-keputusan yang benar tidaklah terlepas dari kejujuran dan informasi yang tepat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat bertemu kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Sehubungan dengan pertumbuhan kehadiran anak muda di gereja kita, maka khusus di satelit Pasir Koja terdapat perubahan jam ibadah. Ibadah mahasiswa akan dimulai pukul 11.30, sedangkan ibadah pelajar akan dimulai pukul 8.30 dan pukul 10 pagi. Hadiri pertemuan doa Oasis setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan di sepanjang hari. Mari kita membangun dan menyegarkan rohani kita melalui pertemuan-pertemuan doa tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita agungkan nama Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Amin. Semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan. Mari muliakan nama Tuhan. Sungguh tak terdiri, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sama-sama katakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak terdiri, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kami agungkan namamu Tuhan. Sungguh hanya nama Yesus Kristus Tuhan yang layak ditinggikan, dimuliakan. Tidak ada yang sebanding dengan kekuatan kuasa-Nya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia.
ku sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Sebab sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sama-sama katakan, sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan saat ini. Terima kasih.
segala pujian, hormat, dan sembah hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, amin. Keputusan-keputusan yang benar tidaklah terlepas dari informasi yang tepat. Sedangkan keputusan-keputusan yang keliru terkait dengan informasi yang salah. Coba bayangkan, bila suatu hari saudara melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Sesudah serangkaian pemeriksaan, maka sang dokter yang memeriksa saudara berkata, menurut hasil pemeriksaan ini, kondisi kesehatan saudara sangat prima. Paru-paru dalam kondisi normal, ginjal tidak bermasalah, jantung sangat bagus, sama seperti jantung anak remaja. Lalu saudara bertanya kepada Pak Dokter, jadi apakah ada makanan yang harus saya hindari, Dok? Sang dokter pun menjawab, sama sekali tidak ada. Saudara boleh makan apa saja tanpa ada yang perlu dibatasi. Kondisi kesehatan saudara sangat-sangat bagus. Sama seperti kesehatan seorang atlet olimpiade. Berdasarkan informasi yang disampaikan tersebut, maka saudara memutuskan untuk makan apa saja tanpa ada rem sama sekali. Setiap hari, saudara menikmati durian 5 butir dan sate kambing 50 tusuk. Semua itu saudara ludeskan sendiri. 2 bulan kemudian, saudara terkena serangan jantung dan dilarikan ke unit gawat darurat di rumah sakit tadi. Di dalam pemeriksaan didapati bahwa kedua saluran pembuluh darah ke jantung saudara dalam keadaan mampat 95% dan 90%. Keesokan harinya saudara bertemu dengan Pak Dokter yang 2 bulan sebelumnya memeriksa saudara. Saudara bertanya, Dok, apa yang terjadi? Mengapa 2 bulan yang lalu dokter berkata bahwa kondisi kesehatan saya seperti seorang atlet olimpiade. Dan sekarang jantung saya dalam kondisi gawat darurat. Dengan tenang Pak Dokter menjawab, sebenarnya dari 2 bulan yang lalu kondisi jantung saudara sudah dalam keadaan yang sangat parah. Saudara bertanya, lalu mengapa dokter tidak memberitahukannya kepada saya? Malah dokter berkata bahwa jantung saya seperti jantung anak remaja. Pak Dokter menjawab, ya karena saya merasa sungkan. Saya khawatir kalau saudara mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari jantung saudara, maka saudara akan merasa stres. Jadi lebih baik saya memberitahukan kondisi yang sebaliknya saja. Mendengar jawaban Pak Dokter tersebut, kira-kira apa yang menjadi tanggapan saudara? Apakah saudara akan berkata, terima kasih Pak Dokter, langkah Bapak dengan menyembunyikan kebenaran tentang kondisi jantung saya itu sungguh sangat saya hargai. Jelas tidak seperti itulah yang akan saudara katakan kepada Pak Dokter. Informasi yang tidak tepat yang ia sampaikan telah mengakibatkan saudara membuat keputusan yang keliru tentang pola makan saudara. Keputusan yang nyaris mengakibatkan dampak yang sangat fatal terhadap diri saudara. Masalahnya ada kalanya informasi yang tidak tepat seperti itu bukan berasal dari orang lain, tetapi berasal dari diri kita sendiri. Sehingga bukannya kita dibohongi oleh orang lain, namun kita membohongi diri kita sendiri. Apabila ditipu oleh orang lain merupakan suatu pengalaman yang pahit, maka ditipu oleh diri sendiri merupakan pengalaman yang sangat tragis. Mengapa? Karena terhadap orang lain kita dapat bersikap hati-hati, yaitu agar kita tidak diperdaya oleh yang bersangkutan. Sedangkan terhadap diri sendiri kita cenderung bersikap lengah. Kita beranggapan, mana mungkin saya akan menipu diri sendiri dan mencelakakan hidupku sendiri. Padahal dalam kehidupan ini banyak orang yang suka menipu dirinya sendiri. Ia membohongi dirinya sendiri antara lain dengan berkata, tidak apa-apalah,
Ini hanya masalah kecil dan tidak akan ada orang lain yang tahu. Banyak orang lain yang juga melakukannya dan mereka tidak mengalami apa-apa. Aku pun juga pasti akan baik-baik saja. Dengan berkata seperti itu, ia sama seperti orang yang sedang berjalan di ladang ranjau dengan mata yang tertutup. Memang kebohongan terhadap diri sendiri merupakan kebohongan yang paling berbahaya yang dapat dialami oleh seseorang. Oleh sebab itu, suatu keputusan yang benar tidaklah terlepas dari kejujuran. Bukan hanya kejujuran dari orang lain, tetapi juga kejujuran kita terhadap diri sendiri. Apabila kita bersikap tidak jujur terhadap diri kita sendiri, maka sesungguhnya kita sama dengan sedang menjerumuskan diri ke dalam jurang masalah yang sangat dalam. Hal seperti itulah yang dialami oleh Saul, Raja Israel yang pertama. Dari seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsanya, kehidupan Saul berakhir secara tragis. Ia kehilangan jabatannya sebagai seorang raja karena Allah menolak Saul sebagai raja atas Israel. Pengalaman yang pahit ini merupakan akibat dari keputusan keliru yang dibuat oleh Raja Saul. Keputusan yang keliru, yaitu karena ia telah membohongi dirinya sendiri. Dengan maksud agar kita tidak usah mengulang pengalaman Raja Saul ini, dan dengan demikian kita dapat membuat keputusan-keputusan yang lebih baik atau making better decisions. Maka hari ini saya mengajak saudara untuk membaca peristiwa tentang bagaimana Saul membohongi dirinya sendiri tersebut. Peristiwa yang dicatat di dalam 1 Samuel pasal 15. Yang karena terbatasnya waktu, maka kita hanya akan membaca ayat 7 sampai 9 dan ayat 12 sampai 15 saja. Sebelum membacanya, adalah baik bila saya menjelaskan secara singkat latar belakang dari ayat-ayat tersebut. Saat itu Allah melalui Nabi Samuel menyuruh Saul agar memerangi orang-orang Amalek. Bangsa Amalek yang pernah menyerang orang Israel dari belakang ketika orang Israel ini belum lama keluar dari Mesir dan berada di padang gurun dalam perjalanan menuju negeri Kanaan. Di ayat 2-3 ditulis bahwa Allah menyuruh Saul agar menumpas bangsa Amalek dengan semua hewan yang mereka miliki sampai habis. Menerima perintah dari Allah tersebut, Saul mengumpulkan rakyat Israel dan mereka maju untuk memerangi bangsa Amalek. Selanjutnya di ayat 7-9 dan ayat 12-15 ditulis sebagai berikut. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Ayat 12. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ayat 13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Ayat 14. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas.
Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, maka kita akan mendapati bahwa sejak saat itu Allah menolak Saul sebagai raja atas Israel. Dari pasal 16, Allah memilih Daud untuk menggantikan Saul. Bukan itu saja, Allah juga tidak lagi menyertai Saul. Sehingga kalau sebelumnya kemenangan demi kemenangan dialami oleh Saul, maka sejak saat itu kalau bangsa Israel mengalami kemenangan atas bangsa-bangsa lain, khususnya yaitu atas orang Filistin, hal tersebut adalah karena Allah menyertai Daud yang menjadi salah seorang perwira tentara Saul. Artinya, apabila di satu sisi wibawa Saul mengalami kemerosotan, maka di sisi yang lain pengaruh dari Daud semakin hari semakin meningkat. Pertanyaannya adalah, apakah yang menjadi pangkal dari kemerosotan hidup Saul ini? Kemerosotan yang ujungnya berakhir dengan kekalahan Saul dalam peperangan melawan orang Filistin di pegunungan Gilboa. Di saat itu, dalam keadaan yang terluka oleh karena terkena panah orang Filistin, maka Saul mengakhiri hidupnya dengan membunuh dirinya sendiri. Apakah yang menjadi penyebab dari peristiwa yang sangat tragis ini? Inilah penyebabnya, yaitu keputusan Raja Saul untuk tidak mengerjakan perintah Allah dengan sepenuh hati dan sampai dengan tuntas. Bukannya menghapus bangsa Amalek dari bawah kolong langit, di ayat 9 ditulis, Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag, raja orang Amalek, dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Di dalam semua ini, sebagaimana yang nampak dalam kata-kata yang diucapkan Saul kepada Nabi Samuel, kita dapat melihat bahwa Saul bukan hanya bermaksud untuk membohongi Nabi Samuel, ia juga telah membohongi dirinya sendiri. Kebohongan terhadap diri sendiri yang mengakibatkan ia membuat keputusan yang keliru, keputusan yang salah, dan yang membuahkan akibat yang fatal dalam diri yang bersangkutan. Dari situ kita dapat melihat bahwa di dalam mengambil suatu keputusan, kita harus terlebih dulu bertanya kepada diri kita, yaitu untuk menguji integritas atau kejujuran kita terhadap diri kita sendiri. Kejujuran terhadap diri sendiri yang menolong kita agar tidak menipu diri sendiri. Dan yang menolong kita dalam membuat keputusan yang sehat. Perlu diingat bahwa orang yang bersikap tidak jujur terhadap diri sendiri akan terjerumus ke dalam keputusan-keputusan yang tidak sehat. Dengan melihat apa yang dialami oleh Raja Saul, yaitu sebagaimana yang dicatat di ayat-ayat firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita dapat menarik pelajaran bahwasanya keputusan yang sehat yang pertama akan sejalan dengan realitas yang sesungguhnya. Saya ulangi, yang pertama, keputusan yang sehat akan sejalan dengan realitas yang sesungguhnya. Inilah yang menjadi pangkal utama mengapa ada pemimpin-pemimpin yang cakap dalam melakukan tugasnya, namun salah dalam membuat keputusan. Hal tersebut dikemukakan dalam tulisan di jurnal Harvard Business Review dengan judul Why Good Leaders Make Bad Decisions. Di dalam artikel tersebut, 3 orang profesor manajemen dari 2 perguruan tinggi ternama di Massachusetts dan New Hampshire, Amerika Serikat, memaparkan contoh-contoh dari para pemimpin yang sesungguhnya cakap dalam bidangnya, namun salah dalam membuat keputusan. Sebagai contoh adalah keputusan yang keliru yang dibuat oleh Matthew Broderick, Kepala Pusat Operasi Homeland Security Amerika Serikat, dalam peristiwa badai Katrina yang menimpa kota New Orleans di tahun 2005. Sebenarnya yang bersangkutan sudah berpengalaman dalam menangani beberapa hurricanes atau badai yang terjadi sebelumnya. Di samping itu telah ada beberapa laporan bahwa bendungan air laut di kota New Orleans sudah mulai bocor. Hanya saja saat itu Broderick menerima berbagai laporan yang bertentangan. Alhasil ia memutuskan untuk memberi saran kepada pemerintah federal di Washington DC bahwa penduduk kota New Orleans tidak perlu segera diungsikan.
Keputusan ini mengakibatkan sehari kemudian, yaitu ketika bendungan air laut di New Orleans jebol, maka 1.800 orang kehilangan nyawa. Disinilah pentingnya informasi yang benar, yaitu yang sesuai dengan realitas yang sesungguhnya. Namun seperti yang saya kemukakan di awal uraian firman Tuhan ini, yang menjadi masalah adalah bahwa setiap kali kita menerima informasi yang keliru, bukan hanya dari orang lain, tetapi juga dari diri kita sendiri. Hal ini terjadi karena kita membohongi diri kita sendiri. Itulah kebohongan yang paling berbahaya yang dapat dialami oleh seseorang. Sebagai contoh, melihat kondisi keuangan keluarganya yang sedang murat-marit. Seseorang berkata, tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil, sebentar lagi pasti akan beres. Atas dasar itu, lalu ia memutuskan untuk membeli kulkas, TV, dan sofa yang baru dan mahal, padahal sebenarnya ia tidak memerlukannya. Saudara dapat bayangkan apa yang akan terjadi karena keputusan yang tidak bijak tersebut. Keputusan yang tidak sejalan dengan realitas yang sesungguhnya ini pula lah yang telah dibuat oleh Saul. Ia menipu dirinya sendiri. Ia beranggapan bahwa dirinya telah melaksanakan perintah Tuhan secara tuntas. Padahal ia tidak memunahkan seluruh bangsa Amalek dan semua hewan mereka. Yaitu seperti yang ditulis di ayat 9 tadi. Sebagai akibat, ketika Nabi Samuel datang menjumpai dirinya, di ayat 13, dengan penuh percaya diri, ia berkata sebagai berikut. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Perhatikan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Jelas pernyataan Saul ini, yaitu bahasanya ia telah melaksanakan firman Tuhan, tidaklah sejalan dengan realitas yang ada. Memang itulah orang yang membohongi dirinya sendiri. Ia berpikir bahwa dengan melaksanakan perintah Tuhan secara separuh-separuh, ia sudah melaksanakan firman Tuhan secara tuntas. Alhasil, ia memutuskan untuk menyisakan Raja Agag, raja orang Amalek, dan kambing domba serta lembu-lembu yang terbaik dan tambun milik bangsa Amalek. Keputusan yang mengakibatkan Saul kehilangan tahtanya. Keputusan keliru yang seharusnya tidak ia lakukan kalau saja ia sungguh-sungguh bertanya kepada dirinya sendiri. Sudah jujurkah aku terhadap diriku sendiri? Selanjutnya yang kedua, keputusan yang sehat akan sejalan dengan sikap rendah hati. Saya ulangi, yang kedua, keputusan yang sehat akan sejalan dengan sikap rendah hati. Mengapa orang membohongi dirinya sendiri? Karena kecongkakan membutakan mata hatinya. Sebagai akibat, ia tidak dapat melihat bahwa sesungguhnya ia telah menipu dirinya sendiri. Walaupun dirinya sedang bermasalah, namun di dalam hati ia berkata, aku baik-baik saja, tenang, tidak usah terlalu dipikirkan. Ketika ia tersadar, di saat itu dirinya sudah sulit untuk terlepas dari masalah yang membelit hidupnya. Memang, ketidakjujuran ini merupakan masalah yang sangat serius. Sangat serius. Sebab dalam penelitian yang dilakukan oleh Jerry Jellison, profesor pada bidang psikologi sosial di University of Southern California, yaitu sebagaimana yang antara lain dilaporkan di dalam majalah Time dengan artikel yang berjudul How to Spot a Liar, didapati rata-rata setiap hari orang berbohong sebanyak 200 kali. Mulai dari kebohongan tentang hal-hal yang remeh sampai kepada hal yang serius. Yang remeh, sebagai contoh, yaitu untuk menyenangkan hati orang, kita memuji yang bersangkutan secara tidak tulus. Pada dalam hati kita berkata, dandanan orang ini norak. Namun di mulut kita berkata, wow, dandananmu serasi sekali. Sampai kepada hal yang serius, yaitu seperti yang diberitakan di media massa di tanah air dalam beberapa waktu yang terakhir. Kebohongan seperti ini tidak hanya diucapkan orang terhadap orang lain, tetapi juga terhadap dirinya sendiri.
Hal tersebut dibahas secara mendalam oleh William Backus, seorang dokter dalam bidang psikologi klinis lulusan dari University of Minnesota dan yang juga seorang konselor Kristen di dalam bukunya yang berjudul Telling Yourself the Truth. Di dalam buku bestseller tersebut, William Backus membahas tentang self-talk atau berbicara kepada diri sendiri. Tahukah saudara bahwa sadar atau tidak sadar, orang berbicara kepada dirinya sendiri lebih kerap dibandingkan ia mendengar orang berbicara kepada dirinya. Bukan itu saja, pengaruh dari kata-kata yang ia ucapkan kepada dirinya sendiri tidak kalah besarnya dibandingkan pengaruh dari kata-kata yang diucapkan orang lain. Kalau hati kita dipenuhi dengan kecongkakan, maka kata-kata yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri akan cenderung berbeda dengan realitas yang sesungguhnya. Alhasil, kita pun akan terjerumus ke dalam kebohongan terhadap diri sendiri. Hal tersebut nampak dalam jawaban Saul terhadap pertanyaan Samuel yang dicatat di ayat 14. Di situ ditulis bahwa Samuel menyindir Raja Saul tentang kambing domba dan lembu-lembu yang tidak ditumpas oleh Saul. Di ayat 15, Saul menjawab, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban, perhatikan, kepada Tuhan Allahmu. Ini merupakan jawaban yang tidak tulus. Kata-kata Saul bahwa semua hewan tersebut adalah dimaksudkan untuk memberi korban kepada Tuhan Allahmu dan bukan kepada Tuhan Allah kita, secara tak langsung menunjukkan kecongkakan hatinya. Dengan demikian, Saul beranggapan bahwa Tuhan dapat ia suap dengan persembahan yang diberikan tersebut. Tidaklah mengherankan apabila di ayat 22 Samuel berkata bahwa Tuhan lebih berkenan kepada orang yang mendengarkan suara Tuhan atau menaati firman-Nya lebih daripada persembahan yang dikorbankan kepadanya. Kebohongan yang dilatar belakangi oleh kecongkakan seperti itulah yang menjerumuskan Saul ke dalam keputusan yang keliru. Keputusan yang membuahkan penyesalan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, sebelum kita membuat keputusan, kita perlu membuka hati kepada Tuhan dan memohon agar Ia menunjukkan kepada kita apabila ternyata terdapat kecongkakan yang melatar belakangi keputusan-keputusan yang kita ambil. Karena pada dasarnya keputusan yang sehat akanlah sejalan dengan sikap rendah hati. Sekarang yang ketiga, keputusan yang sehat akan sejalan dengan sikap menghormati Tuhan. Saya ulang, yang ketiga, keputusan yang sehat akan sejalan dengan sikap menghormati Tuhan. Memang, sikap bersedia menerima realitas yang sesungguhnya dan sikap rendah hati serta sikap menghormati Tuhan adalah saling terkait satu dengan yang lain. Orang yang bersedia menerima realitas bahwa dirinya adalah pribadi yang terbatas, tidak akan menepuk dada dan menyombongkan dirinya. Dengan rendah hati, ia akan mengakui keterbatasan dirinya. Dan di saat yang sama, ia akan bersikap menghormati Tuhan dengan kesadaran bahwa Tuhan adalah pribadi yang layak untuk menerima pujian dan kemuliaan. Yang bersangkutan tidak akan bersikap seperti seekor kutu yang menempel pada punggung seekor gajah. Suatu hari sang gajah menyeberangi sebuah sungai dengan berjalan di atas jembatan kayu yang menghubungkan kedua tebing dari sungai tersebut. Berat tubuh dari sang gajah mengakibatkan jembatan kayu itu bergetar, bergoyang, dan berderat-derit. Melihat dan mendengar apa yang terjadi, si kutu yang menempel pada punggung gajah tersebut segera berdiri, menepuk dada dan berkata, "Ini semua karena diriku. Karena berat tubuhku, maka jembatan ini bergoyang dan berderat-derit. Inilah kutu yang tidak tahu diri." Kalau kutu itu bersedia menerima realitas yang sesungguhnya, yaitu keterbatasan dirinya dan ketidakterbatasan dari berat tubuh sang gajah,
Maka dengan rendah hati ia akan berkata, jembatan ini tergoncang karena sang gajah dan bukan karena dirinya. Dengan kata lain, si kutu itu tahu tentang bagaimana seharusnya ia menghormati sang gajah. Demikian pula kalau kita bersedia menerima realitas yang sesungguhnya, yaitu tentang ketidakterbatasan Tuhan dan keterbatasan diri kita. Maka dengan rendah hati kita akan menghormati Tuhan. Kita tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan bagi diri kita. Hal inilah yang tidak ada pada diri Raja Saul. Sehingga di ayat 12 ditulis bahwa Samuel mendengar laporan tentang Saul sebagai berikut. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Kalimat telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan di ayat ini di dalam bahasa Inggris ditulis sebagai berikut. He set up a monument for himself. Ia telah mendirikan sebuah monumen bagi dirinya sendiri. Monumen yang didirikan untuk mengingat keberhasilan dirinya. Artinya, sebaliknya dari meninggikan nama Tuhan yang telah memberi keberhasilan bagi dirinya dalam mengalahkan orang-orang Amalek, justru Saul beranggapan bahwa keberhasilan tersebut adalah karena kehebatannya. Atas dasar itulah ia mendirikan suatu monumen bagi dirinya sendiri. Suatu ungkapan tentang kecongkakan hatinya dan bukan kerendahan hatinya. Para pakar kitab perjanjian lama menafsirkan bahwa kecongkakan itu pula lah yang menjadi alasan mengapa Saul tidak membinasakan Agag, raja orang Amalek. Ia bermaksud untuk memamerkan Raja Agag di depan umum. Dan dengan demikian Saul dapat membanggakan kehebatan dirinya. Hal itu memang merupakan suatu kebiasaan di masa lalu bagi seorang raja yang memenangkan suatu peperangan. Ia memamerkan raja yang telah ia kalahkan dan yang ia tawan dengan maksud untuk membanggakan kehebatan dirinya. Kecongkakan seperti itu membutakan mata hati dari Saul dan membuat ia memutuskan untuk tidak menaati perintah Tuhan secara sepenuhnya. Keputusan yang menjerumuskan hidupnya dan yang menyebabkan ia kehilangan tahtanya. Keputusan yang mengakibatkan Allah menolak Saul sebagai raja atas Israel dan membuahkan akhir kehidupan yang tragis dalam diri Raja Saul. Berarti dengan memperhatikan uraian firman Tuhan dalam 3 minggu berturut-turut ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebelum membuat suatu keputusan, ada 3 pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Pertanyaan tersebut adalah, yang pertama, sudah selaraskah keputusan itu? Dalam hal ini, kita harus meneliti apakah keputusan tersebut sudah selaras dengan kehendak Tuhan, selaras dengan prinsip hidup untuk memuliakan Tuhan, dan selaras dengan tata nilai yang sehat. Pertanyaan yang kedua yaitu, sudah berhikmatkah keputusan itu? Ingat, keputusan yang berhikmat adalah keputusan yang tidak dibuat ketika Anda sedang tidak mampu berpikir dengan jernih, tidak dibuat hanya berdasarkan pertimbangan indrawi, dan tidak dibuat atas pertimbangan jangka pendek. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kita mengetahui mana keputusan yang benar dan mana yang akan menjerumuskan kita ke dalam keruntuhan. Pertanyaan yang ketiga, yaitu sudah jujurkah aku terhadap diriku sendiri? Kejujuran yang membuat kita tidak akan menipu diri kita sendiri. Kejujuran yang membuat kita bersedia menerima realitas yang sesungguhnya, bersikap rendah hati, dan menghormati Tuhan. Kejujuran yang membuat kita terhindar dari kebohongan yang paling berbahaya yang dapat dialami oleh seseorang. Itulah kebohongan terhadap diri sendiri yang membuat kita terjebak dengan membuat keputusan-keputusan yang akan kita sesali. Mari sekarang dengan bersandar pada anugerah Allah, kita memohon agar Ia menolong dan membebaskan kita
dari akibat keputusan-keputusan yang salah yang telah kita buat di masa yang lampau. Kita memohon agar Tuhan Yesus di dalam anugerahnya membentangkan masa depan yang baru bagi hidup kita. Kita percaya kepada firman Tuhan, yaitu bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam anugerah dari Kristus tersebut, kita dapat menatap hari esok dengan penuh pengharapan. Kita yakin dengan sepenuhnya bahwa Ia yang telah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita, Dia pula yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Dengan ucapan syukur dan iman kepadanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena anugerah-Mu lebih besar daripada keadaan kami. Lebih besar daripada masa lampau kami. Lebih besar daripada kekelaman masa lampau kami. Sehingga kalaupun kami pernah membuat keputusan-keputusan yang keliru, anugerah-Mu Tuhan mampu memberikan pengharapan yang baru bagi kami. Karena anugerah-Mu menghapuskan masa lalu yang kelam dan membentangkan masa depan baru yang penuh dengan pengharapan. Tuhan Yesus, kami perlu anugerah-Mu. Anugerah-Mu yang membaharui hidup kami. Anugerah-Mu yang memulihkan hidup kami. Anugerah-Mu yang membentangkan masa depan yang indah bagi kami. Tuhan Yesus, kami perlu anugerah-Mu itu. Kami bersyukur juga untuk firman-Mu yang menolong kami untuk mengetahui bagaimana seharusnya kami dalam membuat keputusan. Sehingga sebaliknya dari menipu diri sendiri, kami mau menerima realitas yang sesungguhnya tentang keberadaan kami. Dan mensyukuri betapa ajaib anugerah-Mu. Dan percaya bahwa Engkau adalah pribadi yang maha besar, yang layak menerima segala hormat dan pujian kami. Tuhan Yesus, tuntun hidup kami di dalam hari-hari yang ada di depan kami. Supaya kami sanggup membuat keputusan-keputusan yang benar, yang berkenan kepadamu, yang menyenangkan hatimu, sesuai dengan rencanamu yang indah. Karena kami percaya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, ada hari esok, di dalam Engkau ada pemulihan, di dalam Engkau ada pertolongan. Dan di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi, telah tersedia ruang doa personal retreat bagi Anda. Ruang doa personal retreat tersebut berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara yang dapat Anda gunakan sesuai dengan jadwal hari dan waktu yang tertera di layar. Untuk menggunakannya, Anda tidak dikenakan biaya,
Namun, Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811 841 765. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Mari kita mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah memerdekakan kami. Firman-Mu yang menjadi terang bagi kami di tengah kegelapan dunia yang kami jalani. Kami bersyukur karena terang-Mu itulah yang menuntun dan memimpin hidup kami. Tuhan, kami berdoa biar kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, kami memohon kepada-Mu biar kiranya Roh Kudus yang menuntun kami senantiasa. Untuk kami hidup di dalam ketaatan kepada kehendak-Mu, ketaatan kepada kebenaran firman-Mu, sehingga perjalanan hidup kami boleh menjadi perjalanan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati semua jemaat-Mu, berkati setiap mereka yang hidup berharap dan mengandalkan Engkau. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat kepunyaan